Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konstruksi dan beberapa lainnya. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan Kras, kesembilan RMKY, dan terakhir Raja. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup menguat tipis 1,21% ke harga 167. Kalau dia transaksi asing terus net sell bahkan dari akhir September. Kalau dia bokor semarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WG ini mantul juga dari 160 ya. Cuman ya udah jelek ya. Untuk WG kondisi seperti ini ya selama belum balik ke atas 170-172 itu masih rawan dan masih ada indikasi pola dead cat bounce, dan juga sebelumnya dia terus mau bentuk lower low, lower high ya nih, dan ini pola ascending triangle besar ya udah tercapai memang, dan dia ada pola mantulan ya. Seperti itu namanya saham ya. Apapun pola yang terbentuk biasanya ya target arahnya itu sesuai dengan teorinya. Ya seperti ini, dari neckline ke atas topnya dan ditarik dan dia mantul. Apakah ini mantul untuk reversal? Belum pasti. Pokoknya selama di bawah 170 tuh agak rawan. Kalau mau konfirmasi mencoba kembali uptrend ya di atas 180 atau 200 nih sekalian ya. Bukan di atas 200 nih bagus. Cuman kondisi seperti ini bisa jadi juga ya bertahan di atas 160. Yang penting WG ini jangan turun lagi dari 160. Harga sekarang bisa beli ya udah tinggalan, dan terlihat volume saat naik juga kecil ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Ini mungkin dia retest trendline downtrendnya ini. Kan dia udah satu kali uji, dua kali uji, dan ini 3 kali uji jebol. Kalau tarik naik Senin besok Selasa itu bagus ya. Pokoknya harus kembali ke atas 170, 172 itu minimal minggu ini untuk WG. Jadi kalau harga sekarang kalau nekat loh ya, tapi ini disclaimer on karena udah dekat dengan resisten 170 172, pokoknya stop loss saja kalau dia kembali turun dan tutup di bawah 160 untuk WG. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup menguat 0,96% ke harga 210. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokor semarinya Witon ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Witon juga bertahan dari support 200 ya, support angka psikologis, dan tetap hati-hati. Witon belum aman kalau belum kembali ke 220 atau minimal tutup di atas 210. Ya ini udah tutup di atas 210 cuman belum pasti ya. Minggu ini kalau dia berhasil tutup hari Jumat depan di 220 itu menarik. Berarti dia akan mencoba kembali uptrend ya, kembali di atas EMA 200-nya garis merah ini. Dan EMA 20 juga sudah memotong dua EMA paling besarnya di atasnya, EMA 60, EMA 200. Itu sebenarnya sinyal udah kurang bagus lah. Dan ya kita tunggu aja. Kalau saya tunggu dia kalau di atas 220 atau sekalian di bawah. Main-main pendek, beli di 200, jual di 210, tektok-tektok aja. Ini kan kelihatan area konsolidasinya 200 sampai 220. Sempat naik September ke 260 namun gagal dan koreksi lagi. Ya, jadi seperti itu. Untuk Witon masih wait and see menurut saya, belum kemana-mana nih. Sepertinya tunggu aja dia di 220 atau tunggu di bawah sekalian. Nanggung harga sekarang. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WSKT yang ditutup menguat 0,87% ke harga 462. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokor semarinya WSKT hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Tapi sebelum ke teknikal ini ada berita ya. Tapi memang berita sudah lama. Awal bulan Oktober itu Waskita akan raisu pada Desember 2022. Ya, itu kalau nggak salah senilai 3,9 triliun berdasarkan PP PMNN. Seluruh dana diperoleh dari PMN sebesar 3 triliun yang akan digunakan untuk menyelesaikan 2 ruas tol existing, perseroan, dan dana publik sebesar 980 miliar. Ya, berarti nanti raisunya ini 3 triliunnya diserap oleh PMNN ya, dari pemerintah, dan selebihnya dari retail dana publik. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WSKT terus membentuk lower low dia minggu kemarin dan higher low. Jadi ya udah di bawah 500 sih nggak menarik walaupun mau raisu ya. Tunggu aja, tunggu balik 500 atau titik aman pertama 480 lah. 480 kan ada peluang dia bisa ke 500. Oh, seperti itu ya. Jadi untuk sekarang lebih baik wait and see aja dulu ya. Dia sudah downtrend, saya juga ada beli tuh. Cut loss juga ya. Kalau dia titik aman pertamanya di sini. Tapi kalau mau perubahan praksi harga ya di 500.
Dan tadi kan mau Raisu di Desember ya, kita lihat aja lah ada pergerakan nggak selama nanti di bulan November. Jadi lebih baik wait and see aja dulu lah. Kalau mau main pendek ya stop loss aja kalau dia membuat lower low di bawah 450 itu. Tapi ya ini saham downtrend ya, karena sudah terkonfirmasi jebol support kuat 500 perubahan praksi harga. Lebih baik wait and see aja dulu lah. Jangan maksa. Mending di saham yang lain ya. Jangan fokus di satu saham atau di satu sektor. Trading itu bisa pindah-pindah. Mana sektor yang lagi rame ya ke situ kita trading. Jangan di sektor yang nggak rame kan. Seperti halnya di grup konstruksi ini, ngapain kita trading di sini yang dia lagi downtrend? Mending ke bank digital, consumer good lagi rame kan, ya itu ke situ kita pindah-pindah enak. Namanya trading kan uang cash tuh ya tinggal jual cash ada beli saham yang lain untuk berpotensi menutup kerugian yang sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi untuk WSKT minggu ini sepertinya agak berat juga ya. Tapi kalau ada momentum flow ke grup karya ya masuk juga nanti minggu ini ya. Sementara kalau saya lihat consumer good masih oke tuh. Kalau enggak ya semen-semenan juga masih oke atau bank digital. Jadi seperti itu aja untuk SKT. Walaupun dia udah mulai konsolidasi di area bawah nih 460 sepertinya kuat ya. Kalau Bapak Ibu mau dan minat silahkan aja ya. Jadi seperti itu. Untuk SKT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 905 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokal sebenarnya Wika diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Wika kembali ke atas 900 dengan candle hammer terbalik. Yang penting jangan turun lagi ya. Wika Senin harus hijau. Kalau dia turun ya udah pola dead cat bone lagi, berarti ke bawah dulu ke 880 bahkan bisa ke 850. Ini kan dia kembali ke atas support kuatnya semenjak April 2022 ya. Ini support terendah di 2022 itu 900, sempat turun 3 hari dan kemudian naik, tapi sayangnya membentuk candle hammer terbalik ini. Jadi konfirmasi seperti ini polanya harus langsung hijau Senin besok atau Selasa lah ya, atau offset sekali tapi juga boleh jauh-jauh dari support 900 offsetnya, terus Selasanya naik lagi. Kalau Senin merah Selasa merah ya udah siap-siap ke bawah lagi 850 lagi arahnya uji support. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga ya cukup bagus nih. Kalau mau bertahan candle hammer ya harusnya bertahan nih. Kalau mau bagus ya, kalau Wika ada flow, WSKT ada flow juga. Nanti bisa jadi WSKT minggu ini bisa ke 480. Cuman lihat keadaan market lah, jangan masuk kalau nggak lagi gerak. Jadi seperti itu. Untuk Wika langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup menguat tipis 0,81% ke harga 820. Kalau dia ada transaksi asing itu net buy. Asing net buy ini kemungkinan karena mau ikutan isunya ADI ya di tanggal 24. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI turun dalam ya, dan dia sempat open gap down di tanggal 19 Oktober, terus ditarik naik lagi, habis itu turun lagi. Dengan kondisi seperti ini dia konsolidasi cuman volumenya besar ya. Support kuatnya 600, pakai itu aja. Kalau ADI turun besok lebih dari 600 ya out dulu. Tapi besok itu kumdet untuk isunya ADI dengan harga RZ size itu di 550 ya. Jadi dari harga sekarang berarti harga pelaksanaan isunya di bawahnya di 550. Jadi harga teoritisnya ya nanti di sekitaran area ini, mungkin di area 560, 580, 600 ini ya. Cuman saya nggak tahu nih gimana hitung-hitungannya ya. Jadi seperti itu. Untuk ADI sentimen isu Senin besok kumdet. Kalau Bapak Ibu yang berminat ya harusnya tebus isu, apalagi yang nyangkut ya. Yang nyangkut ya bisa tebus isu di harga lebih murah 550. Jadi ya itu bisa daripada Bapak Ibu jual ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat secara teknikal ya, kalau nggak ada isu-isu yang seperti itu, ini dia kan ada pola rising wedge atau pola uptrend channel ya, uptrend channel lebih. Dan turunannya harusnya udah sampai ya, tercapai. Dan karena ada raisu kumdet besok, jadi Selasa sudah ada harga teoritisnya ya. Selasa ya di sekitaran di bawah 600 sampai 550 area range itulah harga teoritisnya untuk ADI. Kalau yang nggak berminat untuk raisu, dapat raisu ya besok nggak usah beli. Senin Selasa itu biarin aja, mungkin baru beli kalau berminat. Kalau memang ada flow ya hari Rabu atau Kamis ya. Jadi seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 865 menguat 1,16%. Kalau dia transaksi asing net
sell. Kalau di broker summary-nya PTPP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, waduh PTPP juga ya. Yang perkiraan saya konsolidasi di area 880 sampai 920. Sempat beberapa minggu aja terus jebol juga. Dan kondisi seperti ini dia naik juga dengan volume makin kecil. Berarti tenaga juga nggak ada ya narik ke atas. Apakah ini bisa jadi pola dead cat bond? Bisa jadi. Harus kembali ke atas 870, 880 itu untuk PTPP besok Senin dan Selasa. Kalau enggak ya siap-siap kembali ke 800 arah support selanjutnya ya. Padahal ini candlenya bagus nih, hammer ya. Ekor panjang ya, bisa candle reversal ya. Dengan kondisi seperti ini kalau nekat beli ya Bapak Ibu. Tapi ini juga disclaimer on, belum pasti juga dia naik. Kalau jebol support ya jual dulu. Kalau minat ya, tapi kalau punya strategi lain silahkan juga. Pokoknya ini kuncinya. 845, 850 tutup di bawah itu pertimbangkan stop loss dulu daripada Bapak Ibu dibawa ke 800. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 3.470 menguat 2,35%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya JSMR malah ada akumulasi. Ini Credit Suisse ya, 38.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ini yang bagus. Daripada WSKT Grup Karya mending JSMR. JSMR kembali ke atas 3.400 dan indikasinya tetap sama, akan membentuk inverted head and shoulder ya. 3.400 sekarang jadi support kuatnya, jangan turun dari itu aja kuncinya. Ini tutup aja nih. Pokoknya JSMR besok lusa ya harus langsung hijau. Kalaupun koreksi nggak lebih dari 3.400 dengan target arah untuk JSMR EMA 200 nya akan diujinya minggu ini. Peluang besar diuji minggu ini. Kalau ditarik tren dari atas ya ini sebenarnya udah patah kan, dia tempat retest break dan ya ini lanjut harusnya ya. Kalau ditarik seperti ini ya dia juga udah patah kan. Ya koreksinya harusnya 3.400 nih aja untuk JSMR. Jadi menarik untuk JSMR, risknya juga kecil ya. Pokoknya stop loss aja kalau dia tutup di bawah 3.400 berarti gagal mencoba untuk uptrend dan kemungkinan dia konsolidasi lagi. Range-nya 3.200, 3.400 area ini. Kalau dibilang support kuatnya mana 3.200, tapi kalau titik aman untuk dia bertahan, mencoba kembali, mencoba uptrend ya harusnya nggak turun dari 3.400. Seperti itu. Untuk JSMR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup menguat tipis 0,51% ke harga 392. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Crush juga bagus, kembali bertahan di atas 380 dan ya masih sama gambaran saya ya. Kalau dia pola dead cat bonds harusnya bertahan di 380. Ini swing low-nya dan dia mencoba naik lagi. Apakah ini koreksi ABC dan dia mencoba untuk naik lagi ya? Apakah ini dalam pembentukan web? Tapi ini terlalu dalam ya. Kok sampai di web 2, harusnya di web 1 ini aja koreksinya kan naik. Ya mungkin gagal juga webnya. Cuman ini bagus untuk Crush ya. Kalau cuma menggunakan support resisten klasik ini udah menurut saya juga kuat. Bisa dipakai walaupun nggak terlalu menggambar dengan Elliott Wave ataupun pola-pola lainnya ya. Ini tinggal tunggu tembus 400 saja minggu ini udah bagus tuh. Tutup di atas 400 udah bagus. Kelihatan juga siat dia membentuk candle merah kan, koreksinya volume kecil. Saat hijau volumenya besar. Cuman kemarin mungkin ada yang profit taking ya. Karena kan udah naik dari tanggal 19 Oktober. Hari Rabu naik, terus koreksi ditahan, narik lagi, tapi ya mungkin ada yang profit taking, jaga-jaga ya. Jadi tinggal tunggu 400 tembus lah untuk Crush ya. Dan ya ada peluang juga Crush nih mencoba uptrend untuk tahun ini ya. Tinggal tunggu tembus 460 itu ya. Kalau neckline-nya ini ditembus ya siap-siap uptrend untuk Crush. Seperti itu untuk Crush. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRKY yang ditutup di harga 1000 menguat tipis 0,5%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dia broker summary-nya RMKY ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MRKY juga bagus bertahan di 1000. Ya ini harus hijau ya. Senin harus hijau, Selasa juga harus hijau. Kalau mau bagus ya harus tembus 1080, 1060 ini. Tembus ini artinya ada pola seperti bisa inverted head and shoulder atau pola yang suka pola ya. Cup and handle, tinggal nunggu break 1050 atau 1060 aja, tutup aja di atas itu udah bagus tuh. Bisa all time high lagi ya, karena RMKY ini kan saham baru IPO tahun yang lalu ya. Ada peluang lah tembus ya. Ini sukses juga nih kalau ada yang pegang RMKY dari dekat-dekat IPO
Dari 220 ini udah naik lumayan kan 400%. Ya sukses nih. IPO-nya salah satu yang sukses juga ya. Karena apa? Karena dia terus naik, membuat low kecil, naik lagi, low kecil, naik lagi. Dan ya lumayan ya. Nggak turun dari harga IPO. Jadi seperti itu untuk RMKY kondisi seperti ini ya tinggal nunggu break 1050 itu bisa all time high lagi 1-2 minggu ke depan. Targetnya ya sama masih 1200. Langsung saja ke saham terakhir, ada Raja yang ditutup terkoreksi 3% ke harga 970. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarinya Raja diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Raja kondisi seperti ini agak rawan, hati-hati ya. Ini kita kalau digambar ulang tutup aja MA20 MA60 ini udah di bawah. Ini ada pola bearish penan. Hati-hati nih ya. Kalau dijebol low-nya 950, siap-siap turun lebih dalam nih. Target terdekat ya hitung dari teorinya aja. Seperti ini. Target terdekat 850. Jadi 850, oh ini pas di low support kuatnya ya. 860, 850 itu. Nah, ini harus dijaga. Dan ya ke situ sepertinya arah untuk Raja ya. Disclaimer on lah. View lebih besar juga. Polanya seperti ini. Bisakah ini bullish penan dan dia break? Ya bisa. Yang penting ini kuncinya lewat 1100, 1050 itu dia minggu ini bisa nggak? Kalau dia jebol 950, 940 ya siap-siap pola yang lebih pendek ini ditutup aja pola bearish penan. Targetnya 840 karena juga dia udah naik sangat tinggi kan Raja nih dari 250 sampai ke 1200 tuh udah ratusan persen. Dan kalau ada distribusi ya wajar. Jadi kondisi seperti ini kalau nekat beli ya stop loss saja di 950. Di bawah itulah 940 udah 935 jangan ditahan-tahan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.